Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat. Puji Tuhan karena Tuhan menambahkan satu minggu, hari-hari kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Dan kita patut bersyukur, saya melihat dari hari ke hari bahwa begitu baik Tuhan memberkati umatnya, khususnya yang ada di PTMC Keramat Pulau. Dan sebelum kita mendalami firman Tuhan ini, mari kita mengasingkan diri sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini hati kami disiapkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya pengurapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami agar kami memahami, semakin mengerti kasih Tuhan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Mengampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita pada Sabat ini membaca Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga di tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku, satu perikop ini menolong saya dan menolong saudara saat ini menghadapi akan kehidupan yang penuh dengan tantangan di atas dunia ini. Dan Roma pasal 12 ayat yang ke-12, di sini ada satu nasihat yang berbarengan dengan Yakobus pasal 5 yang baru saja kita dengarkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Tentu ini ayat mudah diingat. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudaraku, Tuhan menuntut kita untuk bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau supaya kita bersabar dengan meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Tuhan mau supaya kita tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Karena orang yang bersungut-sungut dan saling mempersalahkan pasti dihukum. Saudara-saudara, tolong diingat ini. Jadi kalau kita mau menunggu Tuhan itu dengan penuh jaminan untuk bertemu dengan Dia, kita menunggu Tuhan dengan kesabaran, menunggu Tuhan dengan sukacita, menunggu Tuhan dengan melayani, tapi bukan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ditunjukkan bagaimana mereka menuruti keteladanan penderitaan Kristus. Menuruti keteladanan para nabi yang menderita. Para rasul yang sudah menderita. Yang sudah meninggalkan keteladanan kepada kita. Bagaimana dulu nabi-nabi, saudara-saudara, mempertahankan kebenaran ini berhadapan dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, bahkan mereka
dipenjara, dan ada yang dibunuh. Dan mungkin di antara kita akan ada yang mengalami hal seperti itu. Tetapi ingat, kematian, penderitaan yang kita alami itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru orang-orang yang di dalam penderitaan menunggu kedatangan Tuhan, mereka disebut berbahagia karena mereka telah bertekun. Luar biasa. Ya. Kenapa? Karena ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh, yang tekun menunggu dengan sabar. Matius pasal 11 ayat 28. Kata-kata dari juru selamat yang menjadi hiburan sekaligus menjadi bukti nyata kepada hasil yang mereka nanti-nantikan. Bila mana Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kata-kata ini yang akan diucapkan oleh juru selamat Raja kekal itu kepada mereka yang setia dan sabar selama berada di dunia ini. Luar biasa. Apa yang menjadi upah mereka lagi? Di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Pada waktu saya pelajar di SMP, SMA, sampai saya menjadi mahasiswa, ini ayat menjadi favorit saya. Kenapa? Karena saya hidup dalam kesukaran selama dalam bangku sekolah, dalam pendidikan. Terseok-seok oleh karena ketidakmampuan orang tua. Dan ayat ini adalah merupakan motivasi yang begitu besar, membuat saya bertahan, dan sampai hari ini saya rasakan hasilnya. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Bahwa kesabaran di dalam menderita, kesabaran di dalam kesusahan, kesabaran di dalam aniaya, kesabaran di dalam fitnah, kesabaran di dalam gesekan dunia ini tidak akan berakhir sia-sia. Oleh karena Tuhan akan memberikan upah bagi mereka. Apalagi upahnya, saudaraku, yang menjadi janji. Ya. Oleh karena di dalam Roma pasal 6 ayat 22 firman Tuhan katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita ini di dalam keteguhan hati menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih, dari hari ke hari kita akan disucikan, kita akan dikuduskan, karena tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga yang najis. Dan atas kekudusan itulah maka Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini adalah merupakan satu jaminan yang datang dari Tuhan. Pada waktu yang lalu, Tuhan memberikan sebuah pemandangan kepada hambanya Ellen White. Ini ditulis dalam tulisan permulaan atau early writings halaman 58 sampai 73. Oleh sebab Allah telah menunjukkan kepada saya dan pahala yang limpah yang akan diberikan kepada mereka yang menunggu kedatangan kembali Tuhan mereka
dan perjamuan kawin itu, dengar saudara, maka adalah kewajiban saya untuk menyampaikan dengan ringkas apa yang telah dinyatakan Allah kepada saya. Banyak kesusahan yang harus dilalui umat Allah yang kekasih. Tetapi penderitaan kita yang ringan itu hanya sebentar saja jika dibandingkan dengan kemuliaan kekekalan yang jauh lebih berat yang diperoleh daripadanya. Bila mana kita tidak memandang perkara-perkara yang kelihatan, sebab perkara yang kelihatan itu sementara, sedangkan perkara yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Dan saya menoleh untuk melihat umat Advent di dunia, tetapi saya tidak menemukan mereka. Kemudian suatu suara berkata kepada saya, lihat kembali, dan lihatlah sedikit lebih tinggi. Ketika itu saya mengangkat mata saya dan melihat sebuah jalan yang sempit yang lurus, yang menjulang tinggi di atas dunia. Di atas jalan inilah umat Advent sedang berjalan menuju ke kota itu yang berada jauh di ujung jalan. Ada sinar terang benderang di belakang mereka pada permulaan jalan itu. Yang malaikat-malaikat itu adalah seruan, katakan itu adalah seruan tengah malam. Terang ini bercahaya sepanjang jalan menerangi kaki mereka supaya tidak tersandung. Jikalau mereka terus memandang mengarah kepada Yesus yang ada di depan yang menuntun mereka ke kota itu, mereka akan selamat. Tetapi ingat saudara, ya, segera ada yang menjadi lelah dan mengatakan bahwa kota itu masih sangat jauh. Dan berharap mereka seharusnya sudah memasuki kota itu sebelumnya. Kemudian Yesus memberi semangat, ayo, kuat, kuat. Dengan mengangkat tangan kanannya yang mulia. Dan dari tangannya yang mulia itu datang cahaya yang dipancarkan kepada rombongan Advent ini. Sambil bersorak, haleluya. Dan segera mata kami tertuju ke arah timur. Sebuah awan kecil muncul sebesar kira-kira ya sekepalan tangan manusia. Dan kami semua ketahui bahwa itu adalah tanda Anak Manusia. Kemudian kami semua berdiam diri dengan hikmat memandangi awan itu. Ketika awan itu semakin lama semakin dekat, dan semakin terang, semakin mulia, semakin bertambah mulia, sampai menjadi awan putih yang besar. Dan kemudian semua wajah menjadi pucat. Oleh karena mereka yang sudah menolak ya, Tuhan dari awal, mereka ditolak oleh Allah. Lalu kami semua berseru, siapakah yang tahan berdiri kalau begini? Adakah jubah yang tidak bercacat? Kemudian malaikat-malaikat berhenti menyanyi dan terjadilah keheningan yang membuat bunuh Roma berdiri. Dan ketika itulah Yesus berkata, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya akan tahan berdiri. Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Kemudian Yesus mengangkat tangannya yang mulia itu dan hebat itu, memegang pintu gerbang mutiara, mendorong ke belakang di atas engsel-engselnya yang gemerlapan, dan berkata kepada kita, kamu yang telah membasuh jubahmu dengan darahku, yang telah berdiri dengan teguh demi kebenaranku, masuklah ke dalam. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini merupakan satu penglihatan yang luar biasa? Dan setelah mereka masuk ke dalam, mereka melihat pohon kehidupan dari tahta Allah. Dari tahta itu keluar air sungai yang murni. Dan di sebelah menyebelah tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan.
Di tepi sungai itu, batang pohon itu tumbuh ya, dengan ya, pohon-pohon yang lain. Saudara-saudaraku, kami semuanya berseru, kota besar sedang turun dan Allah berpindah dari sorga. Dan kota itu pun turun lalu menetap di tempat di mana kami berdiri. Kemudian kami mulai memandang perkara-perkara yang mulia di luar kota itu. Saya melihat kebun yang lain penuh dengan segala jenis bunga. Bunga ini tidak pernah akan layu. Berikutnya saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah, berwarna hijau, memantulkan warna perak dan emas, seakan dengan megah mengalun, memasurkan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja. Kami juga melihat di sana segala jenis binatang-binatang, singa, domba, serigala, macan, dan semuanya bersatu dengan sempurna. Dan ketika kami dalam perjalanan bertemu dengan rombongan yang satu, sedang menikmati kemuliaan, saya memperhatikan warna merah sebagai batas jubah mereka. Mahkota mereka gilang gemilang. Ketika kami menyelami mereka, maka saya bertanya kepada Yesus, siapakah mereka ini? Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sudah mati syahid, dibunuh karena Allah. Mereka bersama-sama dengan anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya. Mereka juga memiliki tanda merah pada jubah mereka. Dan kami semuanya sama-sama bersorak, haleluya, glory bagi Tuhan. Lalu masuk dalam kota itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kami ada di sana, kami melihat ada sebuah meja yang panjangnya berkilo-kilometer. Namun mata kita bisa memandang dari ujung ke ujung. Luar biasa saudara. Dan saya melihat buah pohon kehidupan, mana, ara, delima, anggur, dan banyak jenis buah yang lain. Lalu Nyonya White katakan begini, saya meminta izin kepada Yesus untuk memakan buah itu. Tapi Yesus berkata, bukan sekarang. Mereka yang memakan buah dari negeri ini tidak akan lagi pulang ke bumi. Tetapi tidak lama lagi, jika engkau setia, maka engkau akan memakan buah kehidupan dan meminum air dari mata air kehidupan itu. Saudaraku yang kasih, Nyonya White katakan, lalu dia disuruh pulang. Engkau harus pulang ke bumi. Sampaikan ini kepada yang lain, apa yang sudah kunyatakan kepadamu. Kemudian seorang malaikat menuntun saya dengan lembut turun kembali ke dunia yang gelap ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan setelah Nyonya White selesai mendapatkan khayal itu, berubah wajahnya dalam kemurungan. Oleh karena dia kembali melihat dunia yang gelap, yang tadinya dia melihat surga yang penuh sukacita. Dan Nyonya White katakan, saya menangis ketika menyadari saya masih ada di dunia. Dan saya rindu untuk masuk ke surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat yang abadi. Dunia ini penuh dengan kesakitan. Bila mana kita ikuti tadi perjalanan Nyonya White di dalam khayal itu, apakah saudara tidak rindu mau melihat sorga yang penuh kemuliaan? Melihat sukacita yang besar itu? Melihat kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini? Di sana tidak ada lagi kematian. Di sana tidak ada lagi kebencian. Di sana tidak ada lagi duka cita. Di sana tidak ada lagi perselisihan. Bahkan binatang-binatang yang buas di dunia sekarang ini, mereka semua nanti bersahabat. Suasana yang besar ini, yang mulia ini adalah menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi apa yang dituntut bagi kita, itulah ayat inti kita tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudaraku, apakah kita bisa bertahan dalam sukacita?
Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Apakah kita bisa sabar di dalam penderitaan selama ini, masa pandemi ini? Atau justru emosi kita makin mudah naik? Amarah kita makin mudah naik? Tidak stabil? Jangan-jangan kita sekarang ini menjadi orang yang sangat mementingkan diri? Takut kehilangan sesuatu yang ada pada kita? Tidak mau membagikannya kepada orang lain? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada firman ini. Penderitaan yang sesaat ini, yang tidak lama ini, tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang cukup besar, yang lama nanti kita akan nikmati di sorga dan di dunia baru. Apakah kita masih merebut kenyamanan yang sedikit di dunia ini dibanding dengan sorga yang begitu lama? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tantangan buat kita pada hari ini. Dan yang ketiga, untuk bisa bertahan di dalam dunia yang jahat sekarang, dalam dunia yang kacau ini, tekunlah di dalam doa. Saya yakin sampai hari ini, kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kesuksesan saudara dan saya hanya ada dalam Tuhan. Dan itu bisa diraih dengan doa yang sungguh-sungguh. Jangan buang waktu banyak, berikan waktu untuk Tuhan berdoa. Berdoa itu tidak harus kita duduk di dalam kamar sendirian saja untuk seharian, tidak. Sementara kita juga berjalan, sementara kita melakukan pekerjaan, kita bisa berbicara dengan Tuhan di dalam hati kita, di dalam doa kita, di dalam renungan pikiran kita. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, bersabarlah menanti kedatangan Tuhan. Oleh karena harinya sudah dekat. Saya mau ulangi kembali Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Semoga ini dapat menguatkan kita, karena ini janji Tuhan kepada kita pada hari Sabat ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani akan menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan, supaya kamu tidak dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi jangan pernah kita hanya karena nafsu, selera, emosi, ego yang sesaat kehilangan kehidupan yang kekal. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Inilah doa dan harapan saya, firman yang singkat ini boleh menjadi kehidupan, menjadi kekuatan, dan menjadi jaminan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang sudah menyediakan kehidupan yang kekal. Allah juga yang memberikan kepada kami jaminan penyertaan-Mu untuk memberikan kekuatan, mengalahkan semua pencobaan yang ada di atas dunia ini. Allah juga yang telah memberikan kepada kami hari ini nasihat agar tetap bersabar, tekun dan berdoa supaya kami boleh menang. Sebab dari hari ke hari kami akan disucikan agar layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terjadilah kuasa-Mu di dalam hidup kami. Dimanapun umat-Mu saat ini berada, mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap kali mereka mendengarkan firman ini, biarlah berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu memohon berkat khusus. Dengan mengangkat tangan-Mu,
untuk mencurahkan berkat bagi umat-Mu saat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, memelihara dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.